Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pintar Excel. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai 3 cara memisahkan atau mengambil karakter dari kolom tertentu. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengambilan karakter dengan menggunakan rumus left, mid, dan right. Nah, pada bahasan kali ini hampir sama dengan video yang pernah saya buat sebelumnya, yaitu left, mid, dan right. Cuman di sini ada bedanya, yaitu menggunakan text to column dan flash fill. Sedangkan yang ini nanti hampir sama dengan yang saya buat video sebelumnya, yaitu mid, left, dan right. Nah, di sini sudah saya siapkan 3 cara memisahkan karakter atau mengambil karakternya, yaitu yang pertama menggunakan text to column. Apa itu text to column? Mari kita simak. Di sini saya sudah menyiapkan datanya seperti ini, di mana terdapat huruf, sekumpulan huruf, dan separator. Separator itu pemisah, kemudian sekumpulan angka. Kita akan pisahkan yang hurufnya dan yang angkanya. Yang pertama yaitu menggunakan text to column. Jadi caranya langsung saja di blok sampai ke bawah, kemudian klik ke menu data. Di sini ada text to column, silakan teman-teman klik text to column. Setelah muncul kolom seperti ini, teman-teman klik yang delimited, kemudian next. Nah, setelah muncul seperti ini, klik yang other, kemudian apa yang akan kita buang? Karena separatornya tadi adalah tanda strip, maka yang kita isi tanda strip seperti ini. Maka di bawahnya akan otomatis muncul previewnya seperti ini. Sekumpulan hurufnya terpisah dan sekumpulan angkanya juga terpisah. Kemudian klik finish. Nah, seperti ini. Ini hurufnya sudah memisahkan dengan angkanya. Kemudian yang bahasan kedua yaitu menggunakan flash fill. Flash fill ini lebih simple penggunaannya. Misalnya seperti ini. Kita akan mengambil karakter angka-angka yang ada di sini, di belakang sini. Caranya cukup mudah. Kita ketikkan saja angka-angka yang ada di sini, kemudian enter, kemudian di blok sampai ke bawah. Di kolom-kolom kosongnya ini kita blok, kemudian ke data lagi, terus ada flash fill. Nah, diklik flash fill-nya maka otomatis akan muncul seperti ini. Nah, kalau kita misalnya mau mengambil sekumpulan angkanya, hurufnya ini, seperti itu, tinggal di blok ke bawah, kemudian flash fill lagi. Maka yang akan kita ambil di sini angka-angkanya saja. Nah, kemudian untuk penggunaan formula atau rumusnya, yang pertama kita akan mengambil karakter awal. Karakter awal yaitu kumpulan karakter, maksud saya yang awalnya seperti ini. Huruf-huruf, karakter hurufnya yang akan kita ambil. Yang pertama kita menggunakan rumus left. Left ke sel yang akan kita ambil, kemudian titik koma, search.
karakter apa yang kita ambil, yaitu karakter tanda strip, kemudian titik koma lagi. Di sini ada petunjuknya within text. Within text berarti di dalam teks mana? Di dalam teks D3 ini. Nah, seperti itu. Kemudian tutup kurung, min 1, tutup kurung. Kenapa di sini saya kasih min 1? Karena kalau tidak dikasih min 1, maka tanda stripnya akan mengikut. Jadi untuk menghilangkan tanda stripnya, kita tinggal min 1 kan saja di sini, di belakang D3 ini tadi. Kemudian tarik ke bawah, maka otomatis separatornya tadi tidak mengikuti ke hasilnya. Karena kita sudah menambahkan perintah min 1. Nah, kemudian untuk karakter akhir, ini agak susah juga, cuman langkahnya hampir mirip dengan ini, cuman kita menggunakan sintaks mid. Yang ini tadi menggunakan left, sedangkan sekarang menggunakan mid. Mid, sel mana yang akan kita ambil, yaitu D3, koma atau titik koma, kemudian search. Apa yang akan kita cari, yaitu tanda strip, titik koma lagi, within text-nya di mana, yaitu di sel D3, tutup kurung, plus 1, titik koma atau koma, len, kemudian ada di teks mana, teks D3, tutup kurung, enter. Nah, maka hasilnya seperti ini, min-nya tidak ikut. Nah, seperti ini. Kenapa kita menggunakan rumus seperti ini? Karena kalau misalnya di sini ada tambahan data, misalnya seperti ini. Untuk text to column atau flash fill, dia tidak akan otomatis membaca hasilnya, melainkan kita harus mengulang dari awal lagi, flash fill lagi, text to column lagi. Jadi untuk cara kedua ini, kalau misalnya datanya dinamis, itu kurang efisien menurut saya. Nah, sedangkan yang memakai rumus ini, kalau datanya dinamis, saya sarankan untuk menggunakan rumus seperti ini. Nah, seperti itu, maka hasilnya otomatis akan terbaca. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan, kalau misalnya separatornya bukan strip, itu bagaimana? Apakah terbaca? Jawabannya tidak. Maka akan terbaca value seperti ini, artinya tidak terbaca. Nah, misalnya di data teman-teman banyak separatornya macam-macam, ada titik koma, titik 2, atau garis miring. Cara mengatasinya cukup mudah, kita tidak usah merubah rumusnya, cukup kita rubah di sininya saja. Misalnya di sini banyak yang memakai tanda strip, garis miring misalnya. Kita tidak perlu menghapus tanda garis miringnya ini satu persatu karena cukup repot. Kalau data kita banyak cukup repot. Caranya biar mudah, yaitu silahkan tekan Ctrl F seperti ini. Pada bagian replace, teman-teman cari finword, apa yang akan cari, yang akan kita cari misalnya garis miring tadi. Nah, kita replace dengan apa? Karena kita menyesuaikan dengan rumusnya kita yang cari kita adalah tanda strip, maka Ctrl F tadi, finword-nya garis miring, sedangkan replace-nya kita ganti dengan tanda strip, kemudian klik replace all. Nah, seperti itu, maka otomatis rumusnya akan membaca. Kemudian untuk titik 2 ini kan masih value karena separatornya titik 2. Caranya pun sama, kita kembalikan finword-nya ini garis miring ini tadi, kita ganti titik 2, kemudian di replace dengan menggunakan tanda strip, kemudian replace.
maka separator tadi yang pertamanya tidak terbaca akan otomatis terbaca selagi search-nya ini tadi benar yang kita masukkan. Kalau misalnya di sini search-nya kita pakai garis miring, sedangkan di datanya ini separatornya menggunakan tanda strip, ya maka kita harus menggantinya ke garis miring mengikuti rumus. Alternatifnya sih kita ganti karakternya atau kita ganti rumusnya, gitu aja. Mana yang lebih enak aja. Kalau misalnya kita ganti dari strip ke garis miring, nah akan terbaca juga. Kemudian di sini berubah jadi garis miring, search-nya kita ganti juga menjadi garis miring. Oh sorry, ini diganti -1. Nah seperti itu. Nah maka akan hilang garis miringnya. Cukup sekian video dari saya, silakan teman-teman pelajari, karena data kita pastinya ke depan tidak akan sama, cuman rumusnya pasti akan sama. Silahkan dicoba-coba di rumah, dipelajari penggunaan rumus ini. Semoga teman-teman bisa memahami. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.